MK ubah aturan. Anies Baswedan bisa maju jadi calon gubernur Jakarta asalkan diusung oleh PDIP. Kok bisa? Mahkamah Konstitusi mengubah aturan di dalam Undang-Undang Pilkada soal pencalonan kepala daerah, yaitu soal ambang batas kursi partai politik. Jadi untuk maju jadi kepala daerah itu ada syaratnya guys. Salah satunya soal ambang batas partai pengusung. Nah di aturan sebelumnya itu menyebutkan minimal 25% ya untuk suara partai politik. Ataupun 25% untuk partai politik jika digabungkan dari hasil suara di Pileg DPRD 2024. Atau punya kursi di DPRD sebesar minimal 20%. Itu baru bisa maju menjadi kendaraannya. Nah karena aturan itu, syarat-syarat tadi akhirnya Anies Baswedan terhalang nih untuk maju ke Pilgub Jakarta. Tidak ada kendaraan politik, posisinya terjepit karena dia ditinggalkan oleh partai-partai politik seperti PKS, Nasdem, PKB, karena ketiga parpol tersebut bergabung ke dalam Kim Plus. Nah, di mana Kim Plus ini mengusung calon lain yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono yang berasal dari PKS. Nah, tapi kalau sekarang aturannya kan sudah berubah, MK sudah punya aturan baru, jadi syarat untuk maju menjadi kepala daerah juga baru. Nah, aturan ini akhirnya bikin Anies Baswedan punya peluang, punya kesempatan untuk maju di Pilgub Jakarta. Aturannya berubah kan guys, jadi menyesuaikan jumlah penduduk di suatu provinsi nih. Dari aturan baru itu, Pilgub Jakarta ini nih pakai ketentuan dengan DPT 6 hingga 12%. Karena Jakarta punya 8,2 juta DPT atau daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Nah jadi partai politik tuh bisa mengusung calon dengan perolehan suara minimal 7,5%. So, 8 partai politik ini bisa mengajukan sendiri calon kepala daerah tanpa harus bikin koalisi. Nah, yang udah telanjur gabung ke dalam Kim Plus, kira-kira nyesel nggak ya karena udah bikin koalisi besar, ternyata aturan barunya boleh ngusungin calon sendiri tanpa harus bikin koalisi gede. Tapi sebenarnya, alasan MK untuk ubah aturan itu apa sih? Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan. Jadi MK merasa sependapat bahwa aturan sebelumnya ini membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu yang sudah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Kita balik lagi ke Anies Baswedan. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa ataupun juga partai mana yang akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Apakah PDIP? Karena kalau kata Hasto, PDIP ini sudah mulai melakukan komunikasi intens ya dengan Anies Baswedan. Nah, apakah itu sebuah kode, sebuah pertanda kalau di Pilgub Jakarta PDIP memang akan mengusung Anies? Anies Ahok begitu? Atau mungkin PAN? Jadi Anies Zita Anjani? Bisa saja, tidak ada yang tahu, tapi kemungkinan seperti itu memang bisa saja terjadi, namanya juga politik ya. Anyway teman kumparan, dengan adanya aturan ini respons dari partai yang ada di luar Kim Plus tentu positif ya. Contohnya seperti PDIP yang mengaku akhirnya bisa tersenyum dan juga berterima kasih ke Partai Gelora dan juga Partai Buruh karena kedua partai inilah yang mengajukan ataupun juga menggugat aturan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi lahirlah aturan baru ini. So guys, buat Pilgub Jakarta menurut kamu siapakah yang akan melawan pasangan Rawon dan juga pasangan Darmakun? Tulis di kolom komentar.